Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jum'ah semuanya untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita melakukan evaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah kita termasuk pribadi-pribadi yang pandai mensyukuri nikmat Allah? Ataukah kita masih kurang mensyukuri sehingga kita harus selalu terus untuk memperbaiki mana yang kurang baik? Sesungguhnya di dalam menjalani kehidupan ini, anugerah Allah betapa banyak yang dilimpahkan kepada kita, dan yang harus kita sadari bahwa semua itu sesungguhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas yang kita terima itu juga sesungguhnya ujian. Hal ini sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ketika beliau mendapatkan aneka nikmat, beliau berucap yang diabadikan di dalam Al-Quran di surah An-Naml, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah sebagian karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku pribadi yang bersyukur atas nikmat Allah, ataukah sebaliknya aku adalah pribadi yang kufur terhadap nikmat Allah. Maka dari itu, kalau kita lihat di dalam surah Al-Mulk, Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita, sehingga dalam pandangan Allah kita disebut sudah menikah atau berkeluarga, maka Allah anugerahkan anugerah berupa anak atau keturunan. Maka bagi orang yang sudah menikah akan tetapi masih diuji oleh Allah, belum diberi keturunan, maka jangan pernah berputus asa. Selalu berhusnudzon kepada Allah dan optimis. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, ketika Nabi Zakaria alaihi salam sampai usia sepuh beliau belum dikaruniai putra, beliau tetap berdoa dan optimis kepada Allah. Dan itu terekam dalam surah Maryam, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, yang artinya adalah, dan aku ketika bermohon kepadamu ya Allah, maka tidak pernah sekalipun aku merasa kecewa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Adapun bagi kita
yang dianugerahi oleh Allah putra atau keturunan, maka itu sesungguhnya amanah yang luar biasa. Karena anak sesungguhnya adalah aset dunia bahkan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 72, "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin." Yang terjemah maknanya adalah, dan kami menganugerahkan kepadanya, yaitu kepada Ibrahim, Nabi Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang saleh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat ini ada hal yang menarik bagi kita. Ketika Al-Quran menyebut anugerah kepada Nabi Ibrahim adalah berupa Ishak, yaitu putra beliau, dan kemudian Yakub, yaitu putra Ishak atau cucu dari Nabiullah Ibrahim, Allah menyebut sebagai suatu anugerah. Lalu ayat ini ditutup dengan wa kullan ja'alna shalihin, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang saleh. Maka pesan implisitnya adalah anak atau keturunan akan menjadi anugerah jika mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang saleh, sebagaimana pesan implisit dalam ayat ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwa anak yang dititipkan kepada kita adalah amanah. Maka Allah berpesan dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhanfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahkan kalau kita lihat di dalam surah Al-Furqan ayat 74, di sana disebutkan salah satu ciri-ciri ibadur rahman adalah menambahkan keturunan yang menjadi penyejuk jiwa atau disebut dengan qurrata a'yun. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Qur'an mengingatkan jangan sampai anak-anak kita menjadi ujian bagi kita. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Maka di sini jangan sampai harta dan anak-anak kita menjadi fitnah atau menjadi ujian bagi orang tuanya. Lalu ayat ini ditutup dengan wa annallaha indahu ajrun azim. Jika kita sebagai orang tua mengemban amanah itu dan dianugerahi oleh Allah dapat mengantarkan anak-anak itu menjadi putra-putri yang salih-salihah, maka disitulah di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian, ikhtiar bagaimanakah yang harus kita lakukan? Karena semua orang yang berkeluarga tidak ada satupun yang tidak menginginkan anak-anak yang salih. Maka jika kita runtut dan kita lihat ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi an yuhsina ismahu wa yuhsina murdi'ahu wa yuhsina adabahu. Yang artinya adalah hak anak yang sesungguhnya menjadi kewajiban bagi orang tuanya adalah yang pertama adalah memberi nama yang baik. Kita tahu di dalam Islam ajarannya adalah memberi nama yang baik, karena di dalam nama itu terdapat doa. Maka ini bisa kita ambil pelajaran bahwa menjadi orang tua harus senantiasa mendoakan anak-anaknya. Lalu yang kedua, memberi ASI yang baik. Maka ini bisa kita maknai bagaimana kita memberi asupan kepada anak-anak kita yang halalan thayyibah. Jangan sampai ada sesuap nasi yang itu berasal dari sesuatu yang tidak halal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan yang ketiga yaitu yuhsina adabahu, yaitu mendidik karakternya atau mendidik akhlaknya. Maka ketika orang tua mendidik akhlak anaknya di dalam rumah kita, dan contoh itu tidak lain adalah dari orang tua tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika beliau lama belum dikaruniai keturunan, beliau selalu bermohon pada Allah, Rabbi habli minas salihin, yang mana sebelum beliau berdoa, beliau menyatakan wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin,
Kemudian dianugerahi oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim, yang mana makna halim adalah anak yang ngerti unggah-ungguh, anak yang memiliki santun, anak yang memiliki rasa sabar yang luar biasa. Dan itulah sosok Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, yang harus kita lakukan adalah seringkali kita lupa ketika memerintahkan anak-anak kita untuk melakukan kebaikan, tetapi kita lupa memberi contoh. Atau mungkin ketika kita berharap anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang saleh, tetapi kita lupa atau masih kurang optimal untuk berusaha mensolihkan diri kita masing-masing sebagai orang tua. Karena harapan kita kelak nanti di akhirat kita akan berkumpul bersama keluarga kita, termasuk anak-anak kita, sebagaimana di dalam surah Ar-Ra'd Allah menyatakan dalam firman-Nya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Yang terjemah maknanya adalah, dan orang yang sabar karenanya mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyangnya, dari pasangan-pasangannya, dan juga anak cucu keturunannya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat saja, alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan kita sebagai orang tua dianugerahi dapat memberikan teladan-teladan yang baik untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak cucu kita tumbuh menjadi dzurriyyatan thayyibah, dzurriyyatan salihah, dan menjadi orang-orang yang bermanfaat fid dunya hatal akhirah, fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر